Kali ini kita bahas ini dukun. Oh iya benar. Oke, boleh kita bahas dukun. Kenapa mesti dibahas nih dukun? Enggak, tiba-tiba kepikiran aja kan. Kita kan lagi banyak masalah nih belakangan di Indonesia nih, Bang. Karena dukun? Bukan. Karena apa? Jadi ya kalau kita tahu arti dukun ya. Mm. Dukun bukan. Oh bukan, kan mau disingkat. Jadi Dukun. dukun ini kan istilah sekarang yang orang lebih ngerti tuh orang pintar, Bang. Iya. Orang pintar. Kalau bahasa kampung dukun, kalau bahasa pintar spiritual. Orang spiritual. Spiritual. Kalau spiritual cuma secuil. Tapi Bang, yang namanya dukun itu adalah orang pintar. Apalagi zaman dulu nih. Kenapa dibilang orang pintar? Karena emang dulu tuh mereka bukan cuma pintar. Iya. Mereka punya ability. Betul. Punya kemampuan spesial. Iya. Kayak gitu kan. Jadi ya belakangan dibilang orang pintar. Mungkin dulu nggak tahu. Dulu ada istilah lain nggak? Sebelum orang pintar, sebelum dukun, sebelum penasihat spiritual gitu. Ada istilah lain nggak? Atau bahasa Jawanya dulu orang sering sebutnya apa? Malah saya itu penasarannya. Ini Kalau kan di kampung kami dibilangnya datu. Datu. Datu bukan pemimpin. Datu. Oh, ini Itu datu. Melayu. Pakai U. Datu. Ini orang Batak itu bilangnya datu. Kalau di Cibogo, kampung masih sekarang dibilang tukang urut. Ya tukang urut ada. Ada dukun urut. Apa dukun apa istilahnya? Dukun urut. Ada. Salah satu dari cabang dari ilmu pendukunan. itu dari hanya salah satu. Konten 9 berarti. Salah satu konten 9. Ada lagi selain dukun urut. Dukun beranak. Ya, dukun beranak. Tapi untuk orang yang beranak. Gitu tadi di Jawa dulu orang sebutnya apa? Apa ya? Ya kadang Tasu Jawanya. kita nyebutnya juga orang pintar, wong pinter kayak Kawe. gitu aja. Jawa kawe susah lah. Nggak keren ya. Nggak Masa orang keren. pintar? Apa ya? Ya, Mantri. ya pokoknya Mantri. lupa Mantri aku orang juga. Berjasa, Bang. Berjasa. Lupa ya, nantilah orang-orang Ya, Jawa biar komentar nanti Ya. apa kalau di Jawa. Ya, singkat cerita, kita penasaran nih tentang dukun nih. Orang pintar. Orang pintar. Minumnya tolak angin gak bang? Itu dia. Bejo. Itu dia. Nah, sekarang masih ada nggak dukun? Ada. Harusnya sih, bukan harusnya, memang ada. Ada. Dan bahkan sekarang itu jadi konsumsi buat apa konten YouTube juga bang. Ada orang. Ada. Oh, bukan. Maksudnya gimana? Banyak. Jadi Dukun bikin konten YouTube. ada dukun yang bikin konten YouTube. Ada dari juga. segi keilmuan lain nantangin pada para dukun. Iya. Oh, ada juga ini kemampuan dukun tuh dukun apa namanya yang bikin orang tertarik. Mungkin Oh, kita ya. boleh juga tuh sewa dukun supaya orang tertarik sama podcast kita gitu ya. Biasanya kita kan nyewa buzzer. Atau kita minta dukun yang punya keahlian gendam. Gendam. Jadi saat kita bilang subscribe ya, orang langsung subscribe. Ngomong lagi subscribe ya. Subscribe gitu. Dukun hipnotis secara langsung. Nah, hipnotis tuh. Hipnotis itu Ada tempo hari pernah ngobrol sama Om Epen, Bang. Ya. Ya itu ilmu hipnoterapi itu juga bagian dari keahlian dukun zaman Keahlian. dulu tuh. Mungkin bisa jadi begini. Seperti gendam juga itu kan kita seperti terkena Iya. hipnotis ya. Benar. Mungkin bahasa dulunya gendam, sekarang Hipnotis. Terapi. Ya, hipnotis. Oke. Lebih keren lagi. Ya, Dulu pakai mungkin kalung, itu sekarang enggak. dulu mungkin Kenapa? bikin bahasa saintifiknya lah. Iya. Makanya kenapa ya sekarang itu yang kena kasus gitu ya. Iya. Kita nggak melibatkan dukun atau apa Nah, orang iya. hipnoterapi. Iya tuh. Berkatalah dengan jujur. Iya. Berkatalah dengan jujur. Takut kejujuran. Jadinya kebablasan. Iya nggak? Akhirnya dukunnya dibobo juga. Iya. Bisa jadi begitu. Justru kalau pakai hipnoterapi begitu, Om, saat ada tersangka, Iya. nggak terbendung gitu nanti. Pelebaran kasus itu sampai kemana? Bocor tuh? kemana-mana. Bocor kemana-mana tuh. Bahaya. Lakbannya bisa bertonton digulung buat Jadi- nutupin kejujuran itu kan. Iya. Benar, Jadi benar. untuk seorang gue yang nggak ada apa-apanya mungkin Dibongkar ya. saat membuat kasus besar, di hipnoterapi sama ahlinya, Iya. oh saya nggak akan bisa jaga-jaga apa lagi tuh semua. Oh Dedi juga gue kasih duit. Oh dulu si Epen yang ngasih gue Jalur. Wah, Kebongkar semua. bisa satu birokrasi
bongkar. Bukan. Atau mungkin gara-gara ini kali, jadi peran serta dukun itu tidak diikutkan. Mungkin. Oh, Kebongkar. atau mungkin ada peran dukun di dalam situ. Gitu Tapi ya. tidak diekspos. Bukan dalam artian iya tidak diekspos. Iya. Tapi dalam artian tinggal penggunaan dukunnya itu untuk hal apa gitu. Iya. Bisa jadi untuk mempertahankan. Kalau kita dulu nonton film kolosal kan selalu ada dukun jahat, dukun baik. hitam, Ya. atau dukun baik atau dukun putih. Iya. Iya. Nah, kalau dalam hal tadi kasus itu mungkin ya ada dukun yang untuk putihnya, Mhm. tapi di belakang si penjahat ada lagi dukun yang Iya. melawan dari belakang layar, bisa Berarti aja kan? Dukun beradu dengan dukun. Iya. Kalau Gitu ya? kalau menurut gue, Ya mungkin enggak, aja gitu. kalau menurut gue sih Ah, dukun sekarang itu dipakai untuk menjaga diri dia. dukun sekarang dipakai untuk menjaga dia. Iya. Atau jangan-jangan Untuk pejabat jadi Oh iya, bisa juga, bisa. serang-serangan gitu. Bisa, gitu. bisa. Jadi kalau kayak pejabat, Pejabat. Atau kepala negara gitu. Ah. Iya, itu ada backingan. Punya backingan Oh, dukun. dukun. Oke. ya dulu tuh Jadi nanti ilmu kita ilmu santet ketemu ilmu voodoo dari negara Iya, luar iya, benar, perang benar. tanding. Perang tanding. Jadi biasanya pakai baju anti peluru terus juga pakai baju baju anti santet. iya Bisa jadi. pakai jimat Kita atau kan nggak tahu. jimat. Iya. Karena kan Nah, tapi yang jadi pertanyaan tuh sekarang tuh bener ada nggak itu kemampuan dukun itu masih dipraktekkan nggak zaman sekarang ini? Kalau saya jawabnya ada, Om. Yang tegas aja bilang adanya, Om. Ada. Dan dukun memberi sumbangsi yang besar kepada kemerdekaan Republik Indonesia. Dan memberi sumbangsi yang sangat besar Iya. kepada kesehatan, Iya. terus Tunggu dulu. Woi, bukan menolong, kesehatan, Gua kesetanan potong. kali. kesehatan juga. Tadi dia bilang dukun-dukun juga berperan penting Heeh. terhadap kemerdekaan Indonesia. Iya. Gue pernah dengar podcast, Om, Ya, Kemerdekaan. bahas tentang dukun juga. Udah lama gue dengar. Ini malah mereka bilang kemana tagline itu Heeh. kemana dukun-dukun sakti Indonesia Iya. saat Indonesia diserang dari pihak luar gitu. Jadi seolah-olah statement itu kan seolah-olah seperti dukun kita itu nggak melakukan apa-apa ya. Iya. Masih orang-orang hebat, orang-orang sakti di negara kita itu nggak berperan saat negara kita diserang. Contohnya penjajahan misalnya. pada gitu. waktu penjajahan. Mm-mm. Menurut Om Epin gimana? Tadi kan bilangnya cukup berperan. Cukup berperan, Pak. Kan nggak ada di sejarah tapi. Gak ada sejarah. Bahkan banyak orang-orang yang penting itu tidak tercatat di sejarah. Banyak tentara-tentara yang penting. Mm-mm. Bahkan dulu kita punya leluhur. Leluhur itu juga ada yang komandan, panglima, pergerakan gerilya. Tapi dia tidak mau dicatat. Dia tidak mau. Memang dia yang tidak mau. Tidak mau. Karena bagi dia perjuangan itu bukan urusan dia dengan manusia. Tapi urusan dia dengan Tuhannya. Iya. Bisa gitu. juga sih bisa. Itu. Atau mungkin di antara tentara-tentara yang maju ke depan itu bisa aja ada dukun di antara mereka ya. Ada, Pak. Ketika kena tembak, ketika terluka, dulu kemampuan medis kita seberapa besar? Iya. Itu juga sebagian yang menyembuhkan juga Oh dukun. iya, dukun yang keahliannya adalah Penyembuhan. penyembuhan. Sebenarnya kalau saya membagi itu dukun urut gitu ada ya. dukun, ada orang pinter. Sebenarnya ini tipis-tipis berbeda kayak gitu. Berbeda-beda tipis Tipis. biasanya. Berbeda-beda tipis Oh, iya. kayak gitu. Jadi kalau dukun memang dia dukun brahmana untuk orang berana. Mm-mm. Terus dia untuk barang-barang hilang. Pada kenyataannya praktek ini sampai sekarang masih ada. Barang-barang hilang bisa kembali dengan cara dukun. Orang hilang kembali dengan cara dukun. Iya. Begitu juga sakit kayak gitu. Mm-mm. Dulu sakit panas, sakit sawan, meriang Kita dan belum punya lain-lain. dokter ya. Dukun. Justru kalau saya kepikiran harusnya dukun itu juga diteliti loh. Contoh, dukun-dukun dulu simple, ngasih air putih Mm-mm. buat pengobatan kayak gitu. Enggak Ya. dulu juga, sekarang juga masih ngasih air putih. Ngasih air putih. Berarti Ternyata gue dukun ngasih air putih. iya bang, penyakit haus gue jadi hilang. Tadi sebelum mau mulai agak sedikit-sedikit Iya. bang. Lo Tapi yang menarik nih, dia coba menjelaskan secara teknis praktek dukun Praktek dukun. pengobatan. Nah, oke, lanjut. Sebelum Masaru Emoto meneliti bahwasanya air ini bisa menjadi pengobatan, Iya. beberapa puluh bahkan ratus tahun dulu nenek moyang kita udah ngobatinya pakai air putih, Pak. banyak kan. Dengan
konsep teori yang sama. Dengan konsep teori yang sama. Ah. Sebelum zaman-zaman modern bilang ada kekuatan pikiran, Ya. Oke. ada vibrasi dari kekuatan pikiran. Suggestion. Ada suggestion dan lain-lain. Ya. Nenek moyang kita selain pelaut dulu juga udah begituan. Tukang aqua. Iya. Kayak gitu. Aqua. Terus kenapa sekarang jadi terbalik gitu? Nah, coba jabarkan tentang si Kekuatan- air putih bisa dan kekuatan pikiran. Iya. Iya. Maaf Dengan sugestinya. maaf aja ya. Iya, Ini maaf juga di depan mata. Dukun ini kadang bismillah, udah sembuh. Mm-mm. Kalau sekarang itu sampai doanya dari awalnya kadang sembuh kadang enggak. Iya. Kayak gitu. Jadi memang kekuatan tirakat, kekuatan menempah diri, Iya. kekuatan pikiran. Iya. Mm. Itu yang menjadikan Sebenarnya Sesuatu itu ada. dibantu Gua tangkap, Enggak gua gini, tangkap. sebenarnya dibantu sama keyakinan orangnya Ya yang- itu tuh poinnya tadi. kayak Nah, poinnya adalah berarti saat si dukun kasih air minum, bahkan gesturnya itu bisa mensugesti kita untuk Iya. sembuh. benar. Tambah lagi dia ngomong gitu Iya. ya. Sebenarnya sih sembuh dengan diri kita sendiri. Iya. Tapi Kalau bisa kitanya jadi yang nggak- begitu. Kalau kitanya nggak percaya mah dengan kemampuan spesial dia yang memberi sugesti itu, Bang. Kalau gua mensugest lu untuk lu menjadi sembuh, pasti akan sedikit pengaruhnya ya. Iya. Karena mungkin dia kita pikir dia orang pinter. Itu satu, Satu. ya. Dan kedua memang juga dia punya pelatihan khusus untuk Iya. itu. Gitu. Jadi Ya, nggak beda jauh make sense sama- sih, masih masuk akal sih. Fisioterapi lah, hampir sama. Tapi udah diteliti ya sama siapa yang orang Jepang itu? Kalau airnya diteliti Iya. sama Masaru Emoto. Kayak Airnya berubah jadi apa kalau menurut dia? ketika kita ngobrolnya airnya itu bagus, ini keren, pokoknya yang hal-hal indah. Ketika dilihat di kaca pembesar, airnya itu menjadi gumpalan-gumpalan kristal yang cantik-cantik. Iya. Ada Ketika kita caci maki, kita obrolin jelek-jelek, nih air berubah. berubah. Itu hanya aura itu ya, Iya, yang aura. transfer ya. Ternyata dalam hidup ini emang ada getaran-getaran, Bang. Iya. Iya. Dulu dukun juga begitu kali. Ketika pakai pelet gitu. Bergetar. Ketika Oh aku iya, ada dukun pelet Ada. ya. Pelet itu termasuk apa tuh? Di luar gendam lagi tuh ya? Di luar. jadi mungkin chemistry atau getaranku yang seneng sama Bang Dedi gitu ya. Dia bisa merubah gelombang getaran itu ke Pak Gema. Iya. Iya. Jadi iya, kita saling menyinta. itu seputar sugesti. Tapi kan ada juga yang lebih di luar nalar lagi kan. Seperti misalnya praktek voodoo tuh bahasa dukun Indonesianya apa tuh kalau voodoo? Itu Santet. Santet. Ya. Jadi kayak orang bisa merasa kesakitan dengan simulator. Iya. Iya. Ya kan ya apa istilahnya ya? Mediator. Ya, dia bikin media khusus yang mewakilkan tubuh seseorang misalnya gitu. Iya. Saat ditusuk, yang bersangkutan tersebut merasa tertusuk juga gitu, jauh di sana gitu. Benar. Bahkan kalau ini di seperti misalnya praktek bunuh, seketika juga di saat bersamaan orang yang dituju bisa mati. Gitu. Benar, Pak. Bahkan Itu yang hitam ya. Kalau yang putihnya kan dia bisa ambil media orang yang sakit, Disembuhkan. dia ambil sesuatu dari kita bilang boneka ini, dia ambil sesuatu penyakit yang di sana itu bisa sembuh gitu kan. Iya. Nah itu kan maksudnya itu yang di luar nalar. Kalau tadi kayak sugesti mungkin kita bisa coba pahami betapa sugesti itu kuat dan material-material ciptaan Tuhan ini benar-benar bisa menyembuhkan tubuh kita gitu kan. iya, Nah, Iya, iya. tapi untuk hal-hal yang seperti itu kan benar-benar jauh banget di nalar kita kan ya. benar. Jauh. Dan sadar nggak? Ya. Selama judulnya dukun, kita udah jarang tertawa nih. Oh iya. Ngeri banget. Kenapa? Merasa Ya apalagi merinding? settingannya udah begini-beginian. Udah Oh, kayak enggak. tegang serius. Ya memang serius sih. Dukun Serius itu banget. sesuatu yang serius sebenarnya. Maksudnya mungkin sekarang orang bisa lihat sebelah mata. Karena belakangan udah kita bisa bilang rusak sih. Karena ada banyak yang mengaku bahwa dia dukun, Iya. mempraktekkan sesuatu yang hasilnya kita nggak tahu. Maksudnya apakah Ternyata dia itu- benar dukun, apakah Atau bukan. benar yang dia praktekkan itu membuahkan hasil seperti yang diharapkan kliennya, kita nggak tahu kan. Iya, betul. Dan malpraktek. Bahkan malpraktek. Iya. Ya. Jadi jatuhnya penipuan. Malah merugikan Merugikan. jadinya gitu kan.
yang ya tertipu. Kayak Betul. misalnya tempo hari itu ada artis-artis yang tertipu bahwa Dukun, dukun harus palsu. mahar sekian mahar sekian ternyata tidak terjadi penipuan. apa-apa gitu kan. Biasa-biasa aja. Antara ya kebodohan atau si dukun palsu itu cukup pintar gitu untuk meyakinkan Benar. calon kliennya percaya kepada dia. Benar. Gitu kan. Benar. Karena kalau kita judge si artisnya bodoh, ya Ya bodoh. enggak juga. Gua nggak lebih pintar dari dia gitu. Atau ada mungkin target-target si dukun ini yang lebih bodoh tapi nggak kena. Tapi kan si dukunnya aja gitu yang pintar. Si target A dia punya treatment khusus. Bagaimana si A itu bisa percaya sama apa yang dia omongkan kan Iya, gitu kan? betul. Gitu. Karena dia nggak punya ini, menurut gua korbannya sendiri selalu percaya banget. Nah, Kalau dan- dianya dan dibawa intinya- santai, ya. mungkin nggak akan terjadi. Tapi kan praktek-praktek kayak gini membuat nama dukun ini menjadi buruk. Iya. Bahkan dulu sebenarnya juga zaman kapan sempat nama dukun ini menjadi jelek sekali kan. Ya, Iya. kita juga suka lihat dulu di film-film yang sekarang sih nggak ada film-film kayak gitu. Jadi kayak kalau ketahuan wah dia itu perempuan dukun kira-kira gitu Ya. kan. Terus rumahnya dibakar, Hmm. dia dibakar, Usir. keluarganya dibakar gitu kan. Ya. Sanak familinya diusir dari Diusir kampung nggak gitu. boleh tinggal situ. Nah, padahal peradaban terbentuk nggak terlepas dari eksistensi mereka dan di Mereka, sekitar ya. masyarakat kan. Hanya itu tadi memang selalu akan ada dukun jahat ya. Ya, Ya, dibilang seperti kita jahat, manusia dibilang selalu ada jahat, dibilang jahat sih enggak. Mungkin dia disuruh sama orang yang nyuruh itu. Ya, Tapi karena jatuhnya- dia punya mental jahat, maka dia mau berlaku Iya. melakukan sesuatu yang jahat kan bang gitu. Tapi kalau aku ngelihatnya, memang segala keilmuan itu kan berkembang nih Pak. Ya. Saya bisa mengatakan kayak SMS, WhatsApp, Iya. ngirim file, Iya. itu juga ilmu perdukunan dasarnya. Iya nggak? Iya nggak? Bahkan ilmu yang akan datang, ilmu teleportasi yang memindahkan satu barang ke tempat lain, Nah, lewat itu ilmu perdukunan ini dasarnya. di dasar. Jadi zaman dulu sudah pernah terjadi. Sudah Katanya. perut masuk apa? Paku masuk perut. perut masuk paku. Perut masuk. Tapi yang Kepala kuda masuk ke perut. yang itu malah gue belum bisa untuk percaya loh. Ya, ya. Pertama belum pernah terlihat di depan mata sendiri. Iya. Yang kedua belum ada yang membuktikan itu kayak misalnya ya benar-benar terbukti bahwa itu ada paku di perut seseorang gitu. Ya. Karena kita tahu sendiri pesulap saja bisa lakukan itu gitu. Iya. Yang dia tidak punya ilmu kegaiban khusus. Dia memang mempelajari bagaimana supaya terlihat demikian gitu. Oke. Tapi praktek-praktek dukun yang bisa mengembalikan barang yang sudah hilang, Iya. katakanlah motor yang kecuri, peralatan rumah tangga yang kecuri bisa balik lagi. Bahkan anak yang sudah menghilang Iya, balik lagi. benar-benar. Iya, iya. Kalau itu makanya sebagian bisa tertangkap nalar kita. Beberapa orang ada yang hal-hal tertentu dia nggak sulit untuk tangkap gitu nalarnya gitu. Dan gue pernah dengar juga cerita dan yang seperti ini nih. Cerita seperti ini gue masih bisa percaya. Jadi dulu di perkampungan dulu di Sumatera sana lagi perbaikan jalan di pinggiran jurang-jurang begitu. Eskavator atau mobil perata aspalnya itu jatuh ke dalam jurang. Iya. Nah, yang dilakukan adalah bukan mencari alat berat. Karena alat berat akan lama dan nggak bisa masuk akses itu. Iya. Yang mereka cari adalah dukun. Untuk Bukan dukun dibilangnya. Orang sakti lah. iya. Karena istilah dukun itu sempat jelek kan. Hmm. Dan sempat orang-orang yang punya sakti itu nggak mau dibilang dukun juga. Iya, iya. Nah, dicari orang pintar seperti itu, dia cuma dia cuma minta satu roll benang yang Rapiah. buat bangunan. yang itu buat ngukur putih itu. Iya, tali putih itu. Iya. Dia suruh orang turun ke bawah, ikat sekuat dia bisa ke eskavatornya, terus dia tarik pakai tangan, Bang. Nah, ada yang bilang bahwa di sepanjang tali itu ada makhluk halus yang bantu narik, ada segala macam lah. Orang berasumsi segala macam. Iya. Karena si dukun juga nggak akan jelaskan bagaimana dia bisa melakukan itu. Tapi bener keangkat. Tapi benar terangkat gitu. Dan itu ada Dan beritanya. cerita-cerita sejarah zaman dulu juga ada yang panglimanya raja bisa cabut pohon kelapa dengan kedua tangannya cerak kayak gitu-gitu kan. Bahkan sekarang pun ada.
Nah, Mungkin nanti saya minta pertimbangan logikanya ya. Iya. Yang gak usah pertimbangan logika. Akan berat disambungkan dengan logika. sampai sekarang pun ada di daerah Toraja. Bahkan ini didokumentasikan sama TVRI Iya. sama Pak Helmi Yahya Iya. cara menuntun mayat, Keranda mayat. bukan kerandanya, Bang. Mayat. Karena ini tempatnya di pegunungan, tidak memungkinkan pakai keranda dan lain-lain. Iya. Jadi si jenazah tadi itu Terbang ya? digait, dituntun sama si dukun. Dia jalan sendiri. Oh iya, itu Bisa ada sampai contoh. sehari, 2 hari, 3 hari untuk menuju ke pemulasaran, menuju pemakaman. Bagaimana caranya logika medis maupun teknologi ilmu pengetahuan bisa menjelaskan ini. Dan sekarang masih ada. Iya. Praktek kita itu. Yang gue tahu kan Banyak. saat dari rumah duka si Ya. mayat itu ditandu beramai-ramai kan sampai ke Gunung Batu itu kan. Ini karena tidak ada jalan untuk kita menandu, menggendong pun susah. Akhirnya diantar sama si dukun. Dukun yang melanjutkan perjalanan sampai ke lobangnya dia. Dukunnya berjalan dengan almarhum, dengan si Jasad. jasad berjalan ini. gitu. Itu didokumentasikan juga. Itu satu. Oke. Kedua, ada juga tempat-tempat yang ditengarain itu angker, air terjun dan lain-lain. Ketika ada orang hilang di situ, dicari pakai alat pun tidak ada. Bisanya cuman dengan tali, kain kafan, Baru ketemu. baru ketemu. Dan itu ada. Sekarang bahkan di YouTube juga bisa di search, Bisa. dicari. Iya. Ya. Itulah ini nggak bisa kita logika atau memang logika kita belum ketemu. Iya. Nah, Tapi emang kalau gua sih dari lebih berpikir dari ini ya, logika kita belum sanggup untuk Belum sanggup. memikirkan. bisa Tapi- nggak ya? Mungkin Indonesia suatu saat bisa dibuktikan, Bang. bisa. Iya. Tapi Indonesia terkenal seluruh Indonesia Iya. punya beragam bentuk spiritualnya beda-beda. Kemampuan Di seperti itu. Jawa, di Kalimantan, itu. Ya setiap daerah punya Iya. gitu. Yang lebih kuat lagi Kalimantan. Kalimantan itu Belum terbukti kalau lebih kuat mananya, Bang. Enggak, maksudnya lebih mistisnya lah untuk Di Madura lebih terpampang Tapi di Jakarta, kemampuan mereka. di Jakarta dulu juga ada. ada. Iya. Mama Loren, dia Iya. punya penglihatan. Sebelum ada terjadi tsunami, dia bilang akan Iya. ada dikasih kisi-kisinya. Saat tahun Terjadi berapa dia anak-anak. bilang gelap, ternyata itu hari kematiannya dia ya. Tahun berapa tuh Itu dulu? dia. Tahun 2000 Iya nggak? sekian gitu ya. Ya, berarti sebenarnya di dunia ini cukup banyak misteri kayak gitu. Kalau kita sangkal ya silakan saja disangkal. Iya. Tapi kan memang banyak misteri yang terpecahkan juga. Kayak ilmu dukun tadi, ilmu hipnotis, ilmu gendam dan lain-lain. Pada zamannya dulu orang-orang itu berburu. Karena hewan buruannya ini susah untuk ditangkap, susah untuk ditombak atau dipanah. Mereka gendam dulu atau mereka hipnotis dulu supaya si hewan ini nurut. Ih, itu juga berlaku tuh praktek-praktek mencari jodoh tuh. Iya. Nah, gue pernah baca tuh gue coba search, ada akun Instagram bahkan, ada akun Facebook bahkan, ada yang bikin website malahan untuk menawarkan jasa-jasa kemampuan dukun yang seperti mencari jodoh, mencari pekerjaan. Ya, itu di luar itu praktek yang benar atau palsu ya, tapi dan memang itu kemampuan dukun yang bisa saja dilakukan sama dukun asli gitu. Dan itu ditawar-tawarkan dengan media sosial, Bang. Maksudnya dengan teknologi zaman ini. Ya kalau lo kan lihat dari website sampai tadi, nah gua sempet jadi kurir pengantar. Oh, lu punya pengalaman juga, Bang? Iya, pengantar. Gimana? Ya, jadi punya temen. Kenapa lu ngomongin jadi takut-takut gitu, Bang? Mudah-mudahan nggak nonton. Oke, ceritain aja. Nggak apa-apa lah. Ya lu ngomong pelan sama ngomong kencing tetap aja sama Iya sih. kedengeran di kuping dia. Tapi nih biar ibaratnya keresahan lah daripada nggak diomongin kan. Ya, Paling nggak sampaikan aja. sampaikan. Ya. Gimana? Nganterin. Jadi setiap kayak pemandu lagu, Heeh. nah itu butuh dukun.
Penglaris. LC. Iya. Ya kita bahas setiap hari ya Les ya. Iya. Ladies Club. Ladies Club. Ternyata atasnya Ladies Club itu ada lagi loh. Eksekutif. Apa? Ladies Executive. Oke. Bahas ini jadi kita bisa ketawa. Oke, jadi gimana tuh LC? Ya dia mencari Cari apa? mencari dukun yang bisa Susuk. tidak pakai susu. Beda lagi. Jadi Tapi cuman sejenis- dikasih apa namanya kayak amalan, Heeh. terus dikasih godam. Kayak godam apa ya? Iya, supaya karismanya Karismanya tampil. keluar. Yang jelek jadi cakep, yang Oh. cakep jadi jelek gitu. Maksudnya yang cakep jadi jelek tuh temen satu LC-nya jadi jelek kalau dia datang tutup sama Iya, orang dia. iya. Itu ada maharnya bayar. Sampai sekarang masih berjalan. Oh ya? enggak dong. Tapi terbukti. enggak dong gitu lagi. Bukan, Enggak maksudnya dong. praktek dukun itu masih ada kayak gitu. Ada. Di sekitaran sini banyak ternyata. Oh gitu. Dulu Dan terbukti. Terbukti, tapi kan itu kayak sebenarnya sih keyakinan dari si Si klien klien peminta jasanya. itu. Oh. Dan itu bisa modelnya kayak SIM. Kita perpanjang. Wah, luar biasa ya. Iya, jadi ada batas waktunya. Ya tapi ya gitulah. Dukun-dukun memang ya kita nggak usah ngomong yang jelek-jeleknya terus lah. Dukun sih ya pada dasarnya pasti adalah sesuatu. Ya pasti kan dukun waktu dia awal mencari ilmu ya pasti karena ada sebuah masalah. Maka dia pelajari untuk memecahkan masalah. Betul. Kan gitu. Iya. Nah, saat ada terjadi tragedi atau misalnya penyakit misalnya gitu, Iya. maka ada orang yang punya kemampuan khusus pelajari bagaimana mengatasi penyakit, bagaimana memperbaiki yang rusak. Iya. Karena kan pasti ada sesuatu yang rusak dulu, maka Iya. orang-orang yang punya kemampuan ini berpikir bagaimana yang rusak ini menjadi benar. benar. Nah, akhirnya yang rusak dibenarkan, yang jelek diperbaiki, yang duka disenangkan, Iya. akhirnya jadi ilmu. jadi ilmu. Jadi Terus diturun menurunkan. turun-menurun Dan bergeser dan akhirnya adalah praktek gelap dan praktek putihnya tadi Itu. kayak gitu ya. Bahkan waktu kecil di desaku sendiri juga ada, di tetangga desa juga ada. Dan kalau dibilang apakah itu benar, apakah itu eksis? Eksis. Karena apa? Tamunya tetap banyak setiap hari. Iya. Kalau Karena di Indonesia masih hampir 90%. Tapi sebenarnya nggak di Indonesia doang sih Bang. Di Ya. luar negeri juga tuh. Cuman yang benar-benar tersorot itu Indonesia. Karena kita belum pernah keluar negeri Bang. yang Mungkin nanti kita akan dukun biar bisa keluar negeri. yang bisa juga. Bisa. yang saya cuman nggak sreg gitu ya, bahwasanya dukun itu dikonotasikan bahwasanya dukun itu ilmu sesat. Dukun itu selalu ada pengorbanan manusia, pengorbanan ini, dan dibikin seolah-olah serem. Iya. Padahal tidak semua dukun seperti itu. Iya. Walaupun Bahkan memang benar ada seperti itu. Ada. ya. Bahkan di channel YouTube-nya seseorang yang sekarang lagi booming ya. Seseorang. Coba Titik-titik bus titik-titik Tommy titik-titik bus Tommy siapa gitu. Oh, yang orang Cirebon ya? Nggak tahu dah. Orang Cirebon. Gue kudet lagi di sini. Malu. Jangan udah Iya. lanjut aja. Ya udahlah nanti yang tahu biar komentar. Punya channel YouTube. Punya Punya. YouTube. Oh. Ditantangin para dukun-dukun. Iya. Wow. Dukun-dukunnya ya ada yang memang dia yang prakteknya menggunakan unggas, bebek dan lain-lain kayak gitu. Wah, diserang jinnya dan lain-lain kayak gitu-gitulah. Iya. Jadi kalau menurutku kok malah memberi tontonan bahwasanya takutku. Akhirnya kemampuan dia itu untuk dipertontonkan sebagai mainan ya. Iya, dan jadi mindsetnya ketika dukun yang dia masih animisme dan dinamisme yang tidak mengenal Tuhan Iya. dengan dukun yang mengenal Tuhan, wah ternyata yang mengenal Tuhan itu adalah dukun putih. Tapi Dan yang nggak mengenal tapi Tuhan, dia tidak mau disebut dukun. iya juga. Dia tidak mau disebut dukun. Dia Tapi orang, kan di situ- orang biasa yang pengen belajar tentang perdukunan. Iya, bukan. Orang biasa yang punya kemampuan khusus. Semua khusus yang pengen tahu nih Spesial. perdukunan itu seperti apa. Iya. Cuman di mindsetnya, Di arah kontennya, di kontennya kok jadi perang. di alur ceritanya kayak gitu. Nah, jadi kayak perang gitu. Secara omongan begitu, tapi secara narasi yang tidak terlihat, Tapi begitu. singkat cerita gini deh, gue kepikiran juga nih. Dan dulu sih pernah terbahas seperti ini. Kalau memang kita punya
dukun gitu kan. Ya ada dukun baik, ada dukun jahat dengan jenis-jenis prakteknya gitu kan. Kalau memang saat proses kemerdekaan kita, saat kita dijajah, mereka itu berperan. Untuk kondisi saat ini nih, mereka berperan nggak? Saat ini maksud gue gini, kayak sekarang kan orang-orang berpikir bahwa ini ada virus corona nih, meresahkan nih. Globally, ya kan? Dan tadi juga kita bilang bahwa di luar negeri juga ada orang seperti dukun yang kita maksud ini. Di negara kita ada banyak orang yang kita maksud seperti dukun ini, gitu kan? Nah, kan orang berasumsi, apakah corona ini dibuat orang? Apakah ini dibuat manusia? Apakah ini terjadi begitu saja? Terus kemudian asumsi-asumsi orang yang bilang, apakah ini konspirasi? Apakah ini permainan elit global kira-kira gitu? Apakah dukun-dukun ini tidak ada yang sanggup untuk tahu itu? Atau mungkin ada ya, tapi dia pikir merasa tidak perlu. Nggak perlu. Atau ada yang mungkin jadinya berpikir gini, bahwa ini takdir ya biarkanlah berjalan seperti ini. Apa gimana ya? Kalau gue lihat dukun yang sekarang ini, dia hanya berasumsi ya sekeliling rumah aja. Maksudnya tuh dia nggak mau mengekspos, walaupun mungkin dia tahu. Nggak kayak gini. Kan dia ada mau istilah game. Ada 1% manusia yang menguasai 99% manusia di dunia, kan gitu ya. Yang mereka ini adalah orang-orang pintar. Pintar secara saintifik atau juga secara gaib, kita nggak tahu. Nah, apakah dukun-dukun yang ada saat ini, atau misalnya kayak di Indonesia, saat ada seorang dukun, pasti kan dia punya pengikut. Pengikut ini adalah orang-orang yang mungkin akan ditransferkan kemampuan dari si gurunya. Nah, jika ada komunitas seperti itu, berarti kan akan ada komunitas-komunitas lain yang terbentuk seperti itu tuh. Berarti kan mereka adalah berapa persen dari sekian banyak orang-orang biasa yang ada di sekitar mereka. Nah, itu mereka berarti punya praktek khusus dong dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu kelompok dukun-dukun jahat, ada kelompok dukun-dukun baik. Nah, kira-kira mereka tuh melakukan apa gitu loh? Kalau aku pikiranku begini Pak, menjawab yang mengenai corona dan elit global dan lain-lain lah. Misalnya gitu. Begini. Gimana? Kalau saya dukunnya gini. Gimana? Ada corona gitu ya. Iya. Ngapain ya gue turun? Tahun berapa? Ada profesor, ada dokter, ada ahli-ahlinya. Ngapain aja? Sekolah mereka juga lebih hebat tinggi, daripada Pak. gua. Atau Gue sekolah cuman di kampung, terus dengerin resep, dengerin praktek dari nenek moyang. Mungkin dipikir gini, gue ngomong juga orang nggak bakal percaya, karena kan ini omongannya medisnya tuh udah tingkat tinggi. Ya kalau yang tadi gue pikirkan, gue nggak perlu mereka ngomong. Tapi bertindak gitu, melakukan sesuatu gitu. Ya susah, tetap nggak bisa. Ada orang panas ke dukun ya diobatin. Iya ya. Tinggal saat lu panas lu mau ke dukun nggak apa ke dokter gitu ya. Iya. Benar. Bahkan untuk sekarang ini kalau untuk desa-desa, kalau kita kembali lagi, seberapa besar kemampuan para medis ini untuk menjangkau pelosok-pelosok? Ya, kalau di pelosok-pelosok nggak ada para medis, mereka larinya kemana? Ke dukun. Dan itu masih terjadi ya. Dan mereka masih andalkan ya. Kenapa adanya dukun beranak ketika melahirkan dan lain-lain? Ya karena nggak ada bidan di sana. Betul. Dan itu menolong sekali kalau di. Dan mengenai ada dukun jahat dan dukun nggak jahat, menurutku ini mindset ya. Betul, mindset dari kita sendiri. Jadi dari kacamata mana kita dilihat pandangannya. Jalan perobatannya juga berbeda. Menurutku kalau rumah sakit sama dokter sekarang itu. Ini juga dukun jahat ini. Iya enggak? Dokter juga ada dokter putih, ada dokter hitam. Bener. Kalau dukun, kita datang diobatin dulu. Nanti pulang mau ngamplopin mau kagak. Terserah. Iya. Kalau rumah sakit, datang pakai asuransi apa bayar sendiri. Apa BPJS? Kayak gitu. Kalau ada asuransi enak, itu pun masih ninggal asuransi. Asuransi pun kita bayar di depan. Itu pun tergantung asuransinya. Itu pun tanggal asuransinya. Kalau BPJS udah selesai. Gitu. Kumpulkan. Selesai. Iya enggak? Kalau dukun berobat, dikasih obat. Pas pulang kita amplopin. Benar-benar. Pas diamplopin nih, dukunnya nyobek. Set. Anjir kecil banget. Balik lagi lu besok. Tapi enggak sih Bang. Kalau tapi itu pengaruh game. Di dukun itu pengaruh. Isi amplop pengaruh untuk perobatan.
Ya, yang lu alami, tapi yang gue pernah dapat cerita dan Kok gue yang ngalamin sih? Gue nganterin. ya maksudnya yang Sorry ya kalau gue ngomongin rumah sakit itu juga dukun hitam, tapi nggak semua rumah sakit kayak gitu. Bukan, itu Beberapa kan, rumah itu kan sakit. dari praktek yang diceritakan. Iya. Maksudnya dengan cara mereka memperlakukan ya. Iya, kenyataan lah kelihatan. Kenyataan. sekarang. Tapi maksud gue tadi yang teringat tadi si jenis-jenis dukun tadi. Adik gue pernah bang patah Tulang. iya retak tulang gitu. Jadi ke dokter dia nggak bilang nggak masalah karena emang nggak bergeser. Tapi memang ada keretakan. Tapi nyeri sepanjang tahun dia nyeri tuh, ya kan? Iya. Terus dia di Jogja. Waktu gue lupa tulang bagian mana gitu. Terus dia bilang, oh ada tukang urut yang katanya bagus gitu. Terus dia ke sana, diurut sebentar. Terus sampai sekarang itu nggak pernah merasakan sakit lagi. Berapa biayanya? Berapa biayanya? Biayanya adalah isi kotak seikhlas kamu. Iya. Coba. Itu yang Itu kondisi dia saat kuliah. Iya. Ikhlasnya orang kerja aja Iya. pasti nggak besar. Lu udah kerja, lu memberikan sesuatu yang lu sebut ikhlas, itu belum tentu besar. Ini anak kuliah memberikan sesuatu yang ikhlas, bahkan lebih kecil lagi kan gitu kan. Andai saja dia ngisi. Tapi itu tidak dipermasalahkan sama si dukun ya bang. Iya, Nyatanya sampai sekarang dia Iya. masih sehat gitu. Itu ada beberapa dukun yang seperti itu. Iya Jadi dia, kan. gua nggak mau Karena mencari kalau lu sampai yang uang. kayak tadi tuh bang, justifikasi, lu menghakimi dukun-dukun, nanti lu diserang lu besok malam lu kenapa-napa Enggak, lu bang. maksud gua itu kan yang palsu lah. Yang palsu. Iya nanti Kalau lu yang diserang lu bang nanti. Tapi kalau di rumah sakit, di dokter ada nggak rumah sakit? Nggak, sorry ini aku mau tanya beneran, ada nggak rumah sakit yang bilang ada satu juga rumah sakit yang bukan rumah sakak, dia dokter. lu Adanya juga di lu Medan. ngasih pertanyaan lu nanya jawab sendiri. Iya gimana? Gimana sih? Tadi ada nggak? Lu gua mau jawab, lu Iya. jawab. Ada katanya. Bentar, logika gue lagi jongkok. Enggak, ini bukan rumah sakit kayak Oke, gitu loh enggak. bang. Sekarang Maksudnya sampean mau kasih pernyataan atau pertanyaan? Ayo. Dua-duanya. Oh ya udah, Ayo, coba coba lanjut jawab. kalau gitu. Kalau di itu tadi dokter, Dokter. bahkan dia udah sekolah sampai ke luar negeri dan lain-lain. Ya. Begitu. Apaan? Ketika lo berobat, lo bayarnya terserah. Ada di Kikendi ada kok itu. Iya. Iya. Dan kita bagi saat itu. Tapi itu keputusan personal seseorang itu kayak gitu. Dan gajinya juga hari itu dapat berapa dibagi. Gue juga baru ingat pernah gue nganterin istri gue Mm-mm. ke orang bisa lah. Itu gurunya Taufik Safalas almarhum Oke. di daerah Puri. Oke. Itu banyak pasien. Iya. Ada yang patah tulang. Ya ada lu yang- ngapain nganterin? Bini gue ada kista di sini nih di leher. Nggak ada kista di leher. Putih telur. Ya intinya ada benjolan Ya ada lah. benjolan lah di leher. Iya, Ada biru betak dongker kuning. kali. Betak kuning. Betak timun. Ya, Getah bening. Timun suri. bukan timun emas. Gue gak sabar banget nunggu cerita. Getah bening, getah timun, timun suri, getah timun emas, Acar getah acar, getah bening. Nah itu dia tidak mau dibayar. Ya. Sama sekali. Nah terus? Tapi kalau kita bawa makanan diterima. Terus? Ya berarti kan Ada. ada. Itu kalau pernyataan. Tapi kalau lu kasih duit, Nggak mau. nah terus dia hidupnya bagaimana tuh Pak Dukun? Gua kerja. Kerja, dia kerja seperti Dia kerja orang-orang kontraktor. normal? Normal. Kontraktor. Gua luar punya duit. biasa, luar biasa. Ada pesantren, ada pasien yang narkoba, dia butuh beli obat untuk nyembuhin narkobanya itu, dia yang bayarin. Nah, berat. Itu sih luar biasa sih. Pasiennya nggak ngusik keluar uang. Berarti kan kalau kita dibilang apakah dukun berperan serta memajukan bangsa ini, berperan serta dong. Ya ada sebagian. Ada memang dukun yang Tapi gue pernah ketemu dokter gini om. Jadi waktu gue mau merit, jadi hari kita berangkat ke Medan tuh, calon istri gue tuh meriang, lagi nggak enak badan. Terus pagi-pagi subuh kita harus berangkat ke bandara kan. Iya.
itu dia udah demam. Sampai di pesawat dia tuh menggigil. Kedinginan. Menggigil kedinginan karena memang dia sakit gitu. Sakit sampai kita minta minuman panas lah di pesawat. Nah, berlanjut sampai di Medan, terus kita jalan ke Siantar gitu kan. Itu dia masih kondisi sakit. Terus nyokap bilang kan, ya bawa ke dokter dong. Besok kita acara bagaimana tuh? Nanti kalau hari H pas merit dia kenapa-napa gitu kan. Nah, terus ya udah kita pertama kita ke klinik terdekat. Ya. Masih klinik saudara. terdekat dokternya nggak ada. Cuma dilayanin bidan. Tapi gak usah masa cuma perawatnya yang ngelayanin, dokternya nggak ada gitu kan. Terus gue ingat gue dulu punya dokter langganan yang dari gue kecil yang codet di sini, jahit di sini, pecah di sini. Wow. Yang selalu dia yang megang. Hanya memang dia udah almarhum. Tapi nggak apa-apa kita bawa ke sana. Siapa tahu yang meneruskannya sama gitu kan, cocok sama gue dan keluarga gue. Mungkin gitu ada kan. story Dulu namanya Dokter Baren kalau nggak salah gitu di Parluasan. Nah, istri gue bawa ke sono. Gue bawa ke sono terus ketemu dokter. Benar dokternya belum setua Pak Dokter Baren itu, lebih muda. Terus dia bilang, kenapa? Nggak enak badan nih. Oh, biasa ini panasnya katanya gitu kan. Ya tapi besok kita mau ini ada acara gitu, mau resepsi, mau pemberkatan nikah gitu kan. Oh gitu, wah nanti nggak bisa sempat istirahat dong gitu kan. Terus dia udah disuruh duduk di meja di tempat tidur perawatan. Terus dia cuma pegang kepalanya sekali, terus dia pegang kakinya sekali, kaki calon istri gue nih bang. Habis itu dia bilang, ya udah nanti jangan terlalu capek-capek kata gitu istirahat, kan. gitu. Ya oke. Terus dikasih resep obat sama perawat di depan. Kita bayar, selesai. Terus di mobil dia bilang, ini tadi aku kayak berasa aneh deh katanya gitu. Kenapa? Pas dia pegang kepala aku tuh rasanya panas banget. Pas dia pegang kaki aku tuh rasanya panas banget. Terus kamu sekarang gimana? Badan aku nggak ada kenapa-napa, segar katanya, sehat. Itu baru masuk mobil bang, keluar dari, gue merinding loh. Keluar dari kliniknya si Pak Dokter itu, sampai mobil dia bilang dia udah segar badannya bang. Dan terbukti besoknya bangun subuh lagi tuh kan dia, bangun subuh, make up segala macam, sampai sore bahkan sampai jam 8 malam tuh kita di rumah bikin acara lagi, dia nggak kenapa-napa bang, segar badannya. Sampai sekarang. Bahkan gue yang keringat dingin waktu di gedung ketemu orang salaman pakai jas, pakai ulos, pakai itu, gue kegerahan sampai keringat dingin. Ini apa, panci? Bukan, pakai gotong bang. Pakai gotong. Nah, tapi dia perempuan kan dia pakai kayak songket lagi, pakai gaun, pakai hal yang sama dan bahkan lebih tebal dari gue, seger bang. Kuat gitu dia. Ada AC-nya. Nah nggak tahu tuh dokter memberikan sugesti atau memberikan apa, tapi nyatanya tuh dokter bisa melakukan itu. Tapi emang ada teori itu kan. Jadi dia mentransfer apa namanya? Transfer energi listrik. Ya. Wis, itu dokter apa generator tuh bang Jensen? The flash. Cepet dia jalan. Jadi mentransfer energi listriknya dia. Iya, ya kayak gitu. Jadi maksudnya ya. Jadi dokter pun mempelajari sebenarnya. Tadi kita bilang, disangkakannya benar. yang Om Epen bilang bahwa dokter cuma mau uangnya aja, tapi itu kan sebagian besar. Ada sebagian besarnya lagi yang melakukan praktek-praktek yang sangat positif lah. Bahkan ada yang nggak bayar tadi ya. Ada yang nggak bayar, ada juga yang bayar, ada yang dukun juga gitu. Iya, tergantung ada yang dukun lah sebenarnya. Itu dia, ada dukun yang nipu. Betul. Ada yang dukun dengan ikhlas, nggak usah bawa apa-apa, kalau ada ketela bawa ketela. Iya, terserah. Kayak gitu kan ya. Gimana kalau kita bahas kriteria dukun putih dan kriteria dukun hitam? Oh boleh. Kalau dukun yang nggak bener itu bagaimana? Para medis yang nggak bener itu bagaimana? Dukun dan para medis yang bener itu bagaimana? Mending begitu. Tapi gue jawabannya singkat tentang itu. Oke. Ya. Antara dukun yang gelap, hitam, dan dukun yang putih, dokter atau pekerja medis yang jahat sama pekerja medis yang baik, indikatornya cuma satu. Apa tuh? Motivasi mereka melakukan prakteknya. Ya. Nah, saat seorang dukun melakukan praktek, motivasi utamanya adalah uang. Begitupun juga tenaga medis, baik itu dokter, perawat bidan dan segalanya, yang motivasi utamanya adalah uang. Maka dengan sendirinya mereka akan terbentuk menjadi penyedia jasa keilmuan yang gelap. Padahal menurut dia, ketika mencari sesuatu dan mengimbalkan uang itu mulia.
demi anak istri. Benar. Iya, Tapi demi keberlangsungan hidup. tapi tidak menjadi motivasi utama. Iya. Ya kan? Makanya tadi yang Bang Deddy bilang ada dokter dia nggak mau dibayar. Motivasinya bukan kesembuhan pasien, Jadi tapi kekayaan diri sendiri gitu kan. iya benar. Jadi memperkaya diri. Kayak yang cerita Bang Deddy kan. Mau sembuh mau kagak. Gue tanya. Tadi kan gue yang bertanya malah. Oke. Lah kalau dia nggak terima duitnya dari mana Bang? Gitu kan. Iya. Nah dia kerja. Oke. Dia pekerjaan kontraktor. Terus Oke. ngapain dia jadi dukun lagi? Itu dia. Nambah uang enggak? Oke. Nah motivasinya kan berbeda. Motivasinya adalah menolong orang, Hmm. menanam amalan baik Tuh, dalam benar. kehidupannya kan. Betul. Hitam dan putih. Nah Padahal hitam itu untuk mempercerah putih loh ya. nggak akan Nggak putih kalau nggak ada hitam. Nggak akan ada putih putih. kalau nggak ada hitam. Ya, Tapi kalau salah dikit lo. apa tuh? Salah. Nggak ada hitam kalau tidak ada putih justru. Karena kalau hitam udah gelap. Iya. Dan hitam pun mempercerah putih, putih pun memperkuat karena adanya hitam. Kan begitu. Kalau hitam putih zebra. Tapi enggak deh. Kalau kita mundur ke hari pertama kehidupan di muka bumi ini, bahwa adalah gelap di mana-mana. Gelap di Ada mana-mana. penerangan. Baru diciptakanlah Adam. cahaya. Cahaya. Langsung Bang, cepet banget tuh. Pertama kan ciptain Adam. Ngaco. Bukan ya. Tuh. Penterang. Kembali ke dukun. Kembali Ya, dukun. boleh kan tuh. Terang. Kembali dukun dulu dah. Udah lewat Bang, udah lewat. Kembali ke dukun Bang. Kembali Balik ke dukun. dukun. Dukun yang baik dengan dukun yang tidak baik. Menurut gua. Menurut abang. Kalau menurut gua tadi Udah. tergantung Motivasi, motivasinya. ya. Oke. Tergantung niat dia. Ya sama aja. Nggak, gini. Motivasi sama niat bedanya di mana? Maksudnya gini. Tulisannya beda. Ketika Motivasi. Niat. kalau niat motivasi itu kan orang nggak ngerti gitu ya. Tapi paling tidak ada indikasi. Kalau kita mau berobat, wah dukun ini dukun cabul nih atau dukun ini dukun nggak bener nih. Itu ketahuannya pas kita mencoba. Gue dicabulin nggak? Kalau lu merasa dicabulin, pasti dia nggak bakal balik lagi. Iya. Dia akan Gitu ya. mencari lagi yang lebih Jadi mencabulin. jawaban dia. itu doang niat. Sama sama gua berarti. Beda tulisan. Tapi artinya sama Bang. Iya, maksudnya niat, motivasi dan lain-lain kan kita nggak ngerti Salah. nih sebelum kita jatuh dulu atau sebelum Benar, kita benar. jadi korban Benar. dulu. Iya Benar, harus benar. gitu. Lah, kalau indikasi gua nih, Iya. ini dukun yang baik apa dukun yang tidak baik? Mm-mm. Pertama, ketika datang banyak pasien. Ya, itu baik. Ah, pasti ini baik. Karena apa? Pasiennya banyak meskipun itu bisa disetting. Kedua, dari popularitasnya. Oke. Ketiga, dari cara bayarnya. Biasanya kalau dukun-dukun Haji Kopli, Haji Urut, tulang patah dan lain-lain sama. Nggak bayar seikhlasnya masuk ke kota. Gue bisa nggak setuju Om. Oh iya, kenapa? Gue nggak bisa setuju. Siap. Jadi ada praktek dukun Ah, yang kalau kita indikasinya ramai ya. Gue nengahin aja ya. Ramai ya. mm-mm. Ini anggap karena kalau gue bawa ke dunia politik. Ah, ah. Ya. Zaman sekarang iya, memang dibikin jadi sama masa pemilihannya itu disamakan kan. Sama. Kalau zaman dulu kan enggak. Zaman dulu kan bisa tahun ini untuk daerah mana, tahun ini untuk Iya. daerah mana. Iya. Nah, ada praktek dukun Ya. yang praktek jasanya ini dibutuhkan sama calon-calon legislatif, calon pemimpin, Iya, calon iya, presiden. iya. Nah, itu kalau kita lihat indikasi rame, kalau lagi musim itu, kalau sekarang kan lagi musim, kalau dulu kan itu orang akan selalu rame tuh. Oh iya. Nah, itu adalah dukun baik apa dukun jahat? Mungkin ramenya rame stabil kali ya. Rame. Ya, nggak Konstan cuman rame. nggak cuman waktu pilkada. Ya, Terus pada ngantri. Tapi tunggu, sebelum orang berasumsi, gua nggak bilang semua dukun yang seperti itu jahat ya. Ya, Dulu ya. tetangga gue pernah cerita juga sih tentang itu ya. Tangga sebelah, Jadi tangga sini. iya. Kanan kiri depan. Dulu Paling- namanya Bang Boy. Mm. Jadi dia bilang dukun seperti itu nggak semuanya juga jelek sih. Ada dukun yang disamperin sama calon legislatif. Iya. Dia nggak dimintain uang. Si dukun akan bilang, gue bisa penuhi apa yang lu mau untuk menjadi calon legislatif misalnya itu. Tapi Entah buat- daerah tingkat 1, Oh, tingkat iya, 2 atau tingkat 3. Di ininya bukan uang ke ininya lo mau ngasih apa kalau lo menang gitu kali. Iya, dia ditagih. Seperti apa
kamu akan menjadi Pemimpin. legislatif gitu. Iya. Jadi si dukun ini malah dia bilang, kalau lu mau berlaku baik, Gue bantu. gua bantu. Kalau enggak, nanti dia akan terima konsekuensinya gitu. Jadi si dukun akan tetap bantu dia untuk naik menjadi Pejabat. posisi yang dia mau, pejabat yang dia mau. Tapi Kalau jalannya bagus, jalannya bagus, langgeng. dia akan langgeng. Kalau jalan tidak bagus, dia akan mendapatkan Resiko. konsekuensi instan dari ingkarnya dia kepada si dukun tadi. Iya. Dan dukunnya nggak dimintain uang. Ya, itu dia. Dan dukunnya tidak minta uang gitu. Ada Kalau praktek kalau dikasih mungkin nggak, ya diambil. enggak. Seperti yang lu bilang tadi bang, ceritanya bang. Oh sama. Dia nggak motivasinya ke uang. Jadi paling tidak kalau rame pun, bahwasanya dukun ini proven, terbukti. Tapi kalau itu di- salah satu indikasi bisa Ya. sih. Ya. Tapi kalau ditanya Hmm. semua mungkin tahu benar atau enggak ya. Hmm. Mudah-mudahan sih enggak gitu. Kalau ditanya, "Pak, dukun berapa duit sih?" "Saya tidak mau uang, tapi tolong bayar maharnya aja." Nah, Maharnya ini malah nggak terkira sebenarnya. iya. Ya intinya sih ya gitu. Tadi mungkin Gitu ada, itu. Iya, ada hal-hal yang masih gue nggak mau untuk percaya, dan ada banyak memang di depan, bahkan di depan mata tadi ada yang terpampang nyata gitu. Praktek seperti itu tuh bisa menghasilkan sesuatu. Ya, kita harus akui bahwa kemampuan orang-orang ini yang kita sebut dukun ini ada. Praktek mereka itu berjalan. Dan apakah mereka masih melakukan sesuatu yang untuk menolong orang banyak? Gua rasa sih masih. Hanya mereka seringkali tidak mau mempertontonkan diri mereka. Iya. Tidak mau diri mereka itu terpublikasikan betapa hebatnya mereka. Kadang Expose gitu. lah itu. Walaupun ada beberapa yang ya dia nggak berusaha untuk membendung itu. Kalau kalian mau ceritakan di luar mulut ke mulut terserah gitu. Dia nggak larang juga. Maksudnya kan ada dukun yang bilang, tapi nggak usah bilang siapa-siapa ya kalau gue bisa begini. Iya. Tapi ada juga yang nggak ngomong. Kalau dia nggak ngomong kan orang juga kepikiran, di situ bagus, di situ bagus, di situ bagus. iya. Dan akhirnya dia bisa menjadi viral gitu kan. Nah, tapi ada juga yang palsu. Nggak bisa dipungkiri, saat ada sesuatu yang Asli. bagus dan disukai banyak orang, akan ada sesuatu lagi yang berusaha untuk dilihat seperti sesuatu yang pertama tadi ini. Ya kan? Nah, ada juga yang asli, tapi prakteknya itu, ya itu yang tadi kita bilang, yang aksi jahatnya, gelapnya gitu. Ya kalau menurut gua sih ya, dukun ada. Apakah mereka berperan? Mereka sangat berperan dengan keberadaan kehidupan yang ada saat ini. Iya. Apakah mereka orang baik atau orang jahat? Gua nggak mau Mempublikasikan. menyimpulkan. Iya. Apakah mereka orang yang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan? Bisa kedua-duanya, Iya. bisa tidak kedua-duanya. Silakan komen aja. Ya masing-masing, karena mereka punya punya dasar awal yang berbeda-beda dari setiap dukun. Iya, Setiap iya. daerah beda, Iya. setiap orang berbeda. Itu Iya. sih dari gua sih. Iya. Oh, Dari apa? Apa dari saya? dari saya dah. Ayo ya siap. Menurut gua dukun masih bisa eksis lah. Iya. Apalagi saya ditempatkan di rumah dekat perdesaan gitu ya. Oh, rumah lu di pedesaan, Bang? Kan namanya ada Desa Cibogo Tegal. Sama. Rumah kita juga Desa Parung masih, Bang. Tapi kan Grand Parung Residen. iya. Ada, Oke, lanjut, ada lanjut. residen. Lanjut. Itu karena mungkin akses untuk ke dokter yang agak jauh. Jadi Jadi bicara dukun yang kesehatan. kesehatan. Terus masih ya gue percaya itu dukun ada. Tapi nggak 100% ya gue percaya. Paling Gue 100% percaya. 90,99 Gue 100% Boleh. percaya, Bang. Boleh. percaya. 100% percaya. Hanya ada praktek-praktek yang nggak bisa gue terima di akal gue. Ada yang gue terima gitu. Ya Kayak dukun beranak, ya gue nggak sangkal. iya, intinya sih gue masih make Kalau dukun dukun urut kan- gitu sih. Dukun Iya. urut masih gue manggil. Iya kan? Dukun jampe-jampe itu penting Dukun gitu. patah tulang. Patah gitu. tulang. Ya kan? Dan mereka juga pas ngurut nih Mbak sejampe-jampe gue nggak tahu jampenya apa tapi bikin Tapi badan kalau kita seger bicara aja. dukun, gue percaya 100% dukun itu ada. Iya, ya gue kan 99,99%. Siap. Itu sih. Oke. Lanjut. Kalau saya sih dukun. Terus itu dukun. Ya.
Bapak sakit apa? Dukun dia. Dan tadi kita ngomong sama dukun bang. Pantesan. Ya, jadi begini Bang, jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Sebenarnya saya itu dukun Bang. Enggak, gini Bang. Dukun ada dan saya 100% meyakini dukun itu ada. Apakah dia memberi sumbangsi kepada negara kita? Ada. Iya. Iya. Memberi sumbangsi. Iya. Adalah ABC dan lain-lain kalau kita bahas panjang. Iya. Ya enggak? Tapi tidak terpublikasi. Iya, apakah membeli warna? Tentu membeli Iya. warna dukun. Terus apakah ada dukun baik dan ada dukun jahat? Ada. Yang dukun baik, memang semua dukun baik. Baik. Yang Oke, jahat, men. ya apa? Memen kan? Memang. Memang. Jadi apakah Memen. Jangan pakai K. Lanjut. apakah ada dukun baik dan ada dukun yang tidak baik? Ada. Kalau menurut saya, Iya. semua dukun itu baik. Yang nggak baik itu bukan dukun. Tapi penipu. Iya. Begitu. Oh. Terus kita sebagai pasien juga Iya. jangan sampai salah. Kayak gitu. Kita juga harus melihat sebelum kita berobat. Iya. Bener nggak dia itu emang dukun? Ah. Kita cari informasinya. Jangan-jangan malah nanti kita ketipu. Begitu juga balai pengobatan atau apalah atau rumah sakit dan lain. Mesti tanya Ya dulu. nggak? Bapak Ya. pos Kambling apa pos Hansip gitu. Semua baik. Yang nggak baik berarti memang dia Iya, nggak tidak baik. Iya, nggak ada keterpanggilan sosial. Betul. Nah, yang ada tadi mindsetnya hanya Motivasi uang. Memperkaya. memperkaya uang, ya menipu lah paling tidak. Iya. Kalau memang berharap uang, nggak ada masalah. Bisa jadi sama si dukun mau buat beli bahan pokoknya berupa rempah-rempah atau apa-apa kayak gitu ya. Iya. Yang penting satu, tidak menipu.